Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu tentang konsep dan pengukuran elastisitas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana satu contoh kasus yang menjelaskan bagaimana peran elastisitas ya, peran elastisitas dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Contohnya kita bisa lihat di sini. Pada pertengahan tahun 2017, di berbagai sektor ekonomi terjadi kelangkaan garam. Ya, rekan-rekan, ini contoh peristiwa kelangkaan garam. Harga garam di pasar melonjak naik. Dalam sebuah laporan menyebutkan harga garam di pasar terpantau naik 150% dari harga Rp2.000 menjadi Rp5.000 per bungkusnya. Penyebab kelangkaan garam tersebut karena langkanya pasokan garam dari produsen. Fenomena atau fakta yang kita bisa lihat dari kenaikan harga garam yang mencapai 150%, jika kita lihat dari sudut pandang hukum permintaan, ya, teman-teman mungkin masih ingat ya apa atau bagaimana hukum bunyi permintaan tersebut. Di sana kan disebutkan setiap kenaikan harga akan mengakibatkan penurunan kuantitas atau permintaan dari suatu produk. Dalam hal ini, kenaikan harga akan menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap barang. Bukan begitu? Nah, untuk lihat atau melihat seberapa dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka pengaruhnya, ya, pengaruh kenaikan harga garam terhadap permintaan garam, nah itu bisa diukur dengan elastisitas atau derajat kepekaan. Nah, ini peran derajat kepekaan untuk mengukur secara kuantitatif besar nilai angka dari pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan. Derajat kepekaan yang dapat diukur dengan angka-angka berkaitan dengan pengaruh perubahan harga, ya, perubahan harga dan perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta ditawarkan. Nah, inilah konsep yang kita kenal sebagai konsep elastisitas dalam teori ekonomi. Nah, sampai di sini rekan-rekan bisa mengikuti atau bisa paham apa yang dimaksud dengan elastisitas tersebut. Nah, silahkan di kolom komentar jika paham, tuliskan kembali menurut pandangan teman-teman apa yang dimaksud dengan elastisitas. Silahkan saya beri waktu dan kesempatan buat rekan-rekan semua untuk menuliskan pandangannya mengenai elastisitas dalam kolom komen. Dari fenomena tersebut, ya kita bisa atau dapat mencari tahu berbagai konsep yang berkaitan dengan elastisitas, ya. Dalam elastisitas atau pokok bahasan elastisitas ini, kita punya tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan konsep elastisitas harga, ya. Jadi elastisitas sekali lagi dibagi ke dalam beberapa konsep. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, elastisitas pendapatan atas permintaan, elastisitas titik, dan elastisitas harga atas penawaran. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan konsep elastisitas permintaan. Sadono Sukirno dalam bukunya Teori Mikroekonomi menjelaskan elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Nah, ada beberapa konsep dalam elastisitas permintaan ini yang akan kita pelajari.
yaitu berkaitan dengan elastisitas harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Kita akan bahas satu demi satu ya jenis-jenis elastisitas tersebut. Elastisitas harga permintaan. Silahkan kalian bisa baca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan. Bagaimana? Sudah dibaca? Sudah tuntas? Kalau belum, silahkan. Saya kasih waktu lagi 1 menit. Gimana? Sudah? Nah, kita lihat ya yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan. Nah, berarti yang akan kita analisis berkaitan dengan harga, ya. Pengaruh harga nih dalam konsep elastisitas. Elastisitas harga permintaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat kepekaan atau pengaruh jumlah permintaan atau jasa dalam satuan waktu tertentu karena terjadinya perubahan harga atas barang atau jasa. Derajat kepekaan suatu barang atau jasa yang diminta mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nilai permintaan derajat kepekaan bermacam-macam. Nanti ada mencapai atau bersifat elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Karena bersifat kuantitatif, nilai besar kecilnya perubahan elastisitas harga permintaan berupa angka-angka dalam suatu satuan persentase. Perbandingan nilai persentase perubahan harga dengan persentase jumlah barang atau jasa yang diminta dalam satuan waktu tertentu inilah yang disebut dengan koefisien elastisitas harga permintaan. Jadi nanti ada ukuran nih yang disebut dengan elastisitas harga permintaan bersifat elastis itu pada range berapa, inelastis berapa, elastis uniter berapa, elastis sempurna berapa, dan inelastis sempurna itu berapa ya, kan? Elastisitas permintaan. Untuk menentukan koefisien harga permintaan, terdapat 2 cara dalam mencarinya. Yang pertama, kita akan pakai elastisitas titik atau point elasticity. Elastisitas titik digunakan untuk mengukur koefisien elastisitas permintaan pada satu titik. Mengukur satu titik harga dengan satu titik jumlah permintaan. Ya, jadi ini per satuan harga dan satuan permintaan. Nah, rumus elastisitas titik itu ED itu elasticity of demand sama dengan delta Q atau perubahan jumlah ya dibagi dengan Q kemudian dibagi delta P atau perubahan harga dibagi dengan harga atau sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Kita lihat saja ke contoh di bawah ini. Misalkan, terdapat data untuk permintaan barang X. Kombinasi pertama yaitu ketika harga 500, kuantiti yang diminta oleh konsumen itu sebanyak 10. Ketika harganya 450, kuantitinya 12. Nah, untuk mengetahui berapa besaran elastisitas untuk permintaan barang X dari titik A ke titik B, itu menggunakan rumus yang tadi, yaitu delta Q per delta P dikali P per Q.
delta Q-nya dapat berapa? Delta Q-nya dapat min 2 ya, min 2 yaitu 12 dikurangi 10 dibagi ya 450 dikurangi 500 dapatnya min 50 dikali 500 nanti kita ambil titik kuantiti yang pertama berarti titik A ya, berarti nilai kuantiti di kombinasi A yaitu berapa nilainya? Itu 10 dan harganya di titik A juga, harganya 500 berarti min 2 per 50 dikali 500 per 10 sama dengan min 1000 per 500 sama dengan min 2. Jadi, nilai koefisien elastisitas permintaan barang X adalah min 2. Nilai negatif 2 menunjukkan setiap kenaikan barang X 1% akan mengakibatkan penurunan jumlah permintaan barang sebanyak 2%. Begitu semua ya, cara mencari elastisitas titik ketika menjadikan salah satu titik, misalkan di sini A ke B, berarti di A-nya ya, yaitu sebanyak 2% nih pengaruhnya. Selanjutnya, kalau dari B ke A. Dari B ke A juga sama tuh, ya delta Q-nya berapa? Delta Q-nya berarti kita lihat di sini. Delta Q-nya berarti dari B ke A, delta Q-nya 10. 10 dikurang 10 dikurang 2. 12 dikurangi 10 dapat 2 ya, dikurangi 450 dikurangi 500 ya dapat min 50. Dikali Q-nya, sekarang Q-nya yang jadi patokan itu berarti di titik B. Titik B Q-nya berapa? P-nya berapa? P-nya 450, Q-nya berapa? Q-nya 12. Jadi 2 dikali 450 dapat min 900 dibagi 50 dikali 12 dapat 600, jadi sama dengan min 1,5. Jadi jika nilai koefisien elastisitas harga barang X adalah senilai min 1,5. Jika titik yang dipakai adalah B. Nilai negatif 1,5 menunjukkan setiap kenaikan harga barang X 1% akan mengakibatkan penurunan jumlah barang X sebanyak 1,5%. Ada elastisitas titik, ada elastisitas busur. Elastisitas busur digunakan untuk mengukur koefisien elastisitas permintaan titik tengah antara dua titik dalam suatu kurva permintaan. Rumusnya ya, ED sama dengan delta Q per setengah dalam kurung Q plus 2 dibagi delta P dibagi setengah dalam kurung P ditambah P1 ditambah P2 atau sama dengan delta Q per delta P dikali setengah P plus 2 dibagi setengah Q1 ditambah Q2. Nah, dengan menggunakan data yang sama dari tabel 1.1 yaitu ketika nilai kombinasinya untuk A itu harganya 500, kuantitinya 10, ketika untuk harga 450, kuantitinya 12. Nah, tentukan katanya ya, tentukan nilai elastisitas busurnya. Silahkan teman-teman cari berapa nilai elastisitas busur untuk kasus ini. Silahkan nanti yang bisa menjawab nilai dari elastisitas busur itu tulis di kolom komentar. Silahkan dicatat dulu rumusnya ya. Atau nanti bisa diulang lagi videonya, dicatat rumusnya dan nilainya atau tabelnya dari tabel 1.1.
ada elastisitas busur, ada elastisitas harga. Nah, elastisitas harga rumusnya sama dengan delta Q per delta P dikali setengah, ya, dikali P plus P1 P2 ditambah P2 dibagi setengah Q1 ditambah Q2. Nah, berdasarkan tabel yang sama dengan menggunakan elastisitas harga, kita bisa memperoleh ya berapa nilai elastisitasnya. Kita tahu bahwa delta Q yaitu selisih antara Q2 dikurangi Q1. Q2-nya yaitu di titik B tadi tuh nilainya 12, Q1-nya 10. Delta P-nya selisih P2 dikurangi P1. P2-nya 450, ya. Nilai P2-nya 450, nilai P1-nya berapa tadi? 500 dikali setengah, ya, dikali 500. Dari sini ya nilai P1-nya kan 500, ya. Nilai P2-nya 450 dibagi setengah Q1, Q1-nya 10. Q1-nya 10, Q2-nya 12, ya. Jadi ED atau elastis sedimen sama dengan 2, ya. 12 dikurangi 10 kan 2. Ya, kemudian 450 dikurangi 550 dikali setengah ditambah dikali 500 plus 450 950, ya. Kemudian setengah dikali 10 ditambah 12 22. ED sama dengan min 2 per 50, ya, dikali setengah dari 950 475. Setengah dikali 22 dapatnya 11. Jadi 2 dikali 475 dapatnya 950, 50 dikali 11 550. Dapatnya nilai ED-nya min 1,73. Selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan pendapatan yaitu yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah permintaan barang atau jasa dalam satuan waktu tertentu karena terjadinya perubahan pendapatan. Ya, jadi kalau yang tadi pembahasannya banyak diakibatkan oleh perubahan harga. Nah, kalau elastisitas permintaan pendapatan diakibatkan oleh perubahan pendapatan. Nah, hubungan perubahan elastisitas permintaan pendapatan berdasarkan jenis barang dapat dibedakan menjadi yang pertama, yang disebut sebagai barang normal, yaitu barang yang apabila seseorang mengalami peningkatan pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Ya, barang-barang yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, barang-barang normal. Dan berlaku sebaliknya, jika seseorang mengalami penurunan pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut ikut menurun. Ya, nilai elastisitas barang normal itu berada pada 0 kurang dari elastisitas pendapatan kurang dari 1. Nilainya ya yang disebut barang normal itu kisaran 0 kurang dari EY atau elastisitas pendapatan kurang dari 1. Lain barang normal ada barang superior. Barang superior itu berkaitan dengan barang yang apabila seseorang mengalami peningkatan pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat dan berlaku sebaliknya. Jika seseorang mengalami penurunan pendapatan, yang membedakan dengan barang normal yang termasuk ke dalam barang superior yaitu barang mewah. Ya, jadi tidak setiap orang memiliki. Nilai elastisitas barang superior itu nilai elastisitas pendapatannya lebih dari 1. Yang ketiga, barang inferior. Barang inferior atau barang berkualitas rendah
apabila seseorang mengalami peningkatan pendapatan, justru ya justru beralih kualitasnya menjadi misalkan memilih yang memiliki kualitas lebih baik. Karena mempunyai pengaruh yang berkebalikan, maka elastisitasnya bernilai negatif. Atau nilainya kalau diukur itu nilai EY kurang dari 1. Selanjutnya ada barang esensial, yaitu barang yang tidak terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan pendapatan. Nilai elastisitas barang normal berada pada EY sama dengan 1. Nilai elastisitas barang esensial maksudnya ya berada pada EY 1. Silahkan nanti rekan-rekan mencari contoh ya, sebutkan nanti contoh di kolom komentar menuliskan contoh barang esensial. Cara mencari rumus untuk elastisitas permintaan pendapatan sama menggunakan metode elastisitas titik dan metode elastisitas busur. Nanti silahkan dicatat dulu dan dipahami rumus elastisitas permintaan pendapatan ini. Baik untuk metode elastisitas titik maupun metode elastisitas busur. Atau bisa di skip dulu, videonya, dicatat, nanti kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Elastisitas permintaan pendapatan. Contohnya, pada saat seseorang mempunyai pendapatan sebesar $160, jumlah barang yang diminta sebanyak 40. Selanjutnya, ketika pendapatannya naik menjadi 180, terjadi peningkatan terhadap jumlah barang yang diminta, yaitu menjadi 60. Tentukan nilai elastisitas pendapatan permintaan dari kasus ini. Selanjutnya, jelaskan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Nah, teman-teman, saya persilahkan untuk menjawab soal ini ya dan menuliskannya, kemudian upload jawabannya di Google Classroom. Nanti link Google Classroom-nya saya tampilkan di deskripsi video ini. Untuk contoh soal ini, ya silakan dikerjakan dengan menggunakan tadi metode elastisitas titik maupun elastisitas busur. Selanjutnya ada elastisitas silang. Elastisitas silang adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah permintaan, barang atau jasa dalam satuan waktu tertentu karena terjadinya perubahan harga atas barang atau jasa yang mempunyai hubungan langsung. Hubungan dengan barang dan jasa dapat berupa yang pertama, karena sifat substitusi. Hubungan bersifat substitusi artinya salah satu dari kedua barang tersebut bisa saling menggantikan fungsi barang yang lain. Barang substitusi mempunyai pengaruh positif. Maksudnya, jika kenaikan harga barang X diikuti penurunan jumlah barang X, menyebabkan jumlah terhadap barang Y meningkat dan berlaku sebaliknya. Hubungan di antara kedua barang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Hubungan bersifat komplementer artinya salah satu dari kedua barang tersebut adalah pelengkap bagi pemakaian barang lain. Barang komplementer mempunyai pengaruh yang negatif. Maksudnya, kenaikan harga barang X diikuti misalkan penurunan jumlah permintaan barang X menyebabkan jumlah permintaan terhadap barang Y menurun, berlaku sebaliknya. Nah, ini rumus elastisitas silang. Rumus elastisitas silang, ini juga nanti silahkan teman-teman catat atau pause dulu video ini untuk mencatat rumusnya, kemudian selesaikan soal ini dan jawabannya bisa dituliskan diserahkan di Google Classroom.